Bapak Ibu ingkang badhe nderek ngaji menika pengajian malam ujuk-ujuk. Malam ujuk-ujuk Gus Miftah rawuh. Daripada meneng lebih baik ngaji. Betul? Ngaji atau diam? Ngaji atau diam? Ngaji. Gus Miftah sudah sampai mana? Bapak Ibu ingkang badhe kepengin midhangetaken pengajian ujuk-ujuk mobilipun Gus Miftah. Kalian tenggo rawuh Gus Miftah sholawat Maryah bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan dan kemanfaatan Abah Syarif Hidayatullah. Saya minta semuanya mendoakan Abah. Semoga Allah senantiasa menjaga Abah, panjangkan umur Abah dalam kebaikan dan kemanfaatan. Amin. Beserta dzurriyyah dan seluruh keluarga besar Nurul Huda yang saya hormati. Saya merasa bersalah saja sebenarnya karena selama Ramadan sampai Idul Fitri saya belum sowan Abah. Karena Abah Syarif adalah termasuk salah satu guru utama saya. Maka kalau Ramadan ataupun Idul Fitri biasanya menjadi kebiasaan bagi saya untuk sowan silaturahmi tabarukan ngalah berkah dari Abah saya. Dan hari ini saya ditemani oleh only and one, satu-satunya istri saya, yang hari ini pakai masker. Entah itu pakai masker karena takut karena corona atau karena merongos, saya nggak tahu. Ditemenin sama Bunda Dwi Astuti Ningsih yang sebenarnya beliau juga masih dalam pengobatan di rumah sakit, tapi karena saking rindunya dengan Nurul Huda, beliaunya ikut ke pondok hari ini. Semuanya yang saya hormati, santri putra dan santri putri, saya jarang nyebut santri saya dengan sebutan santriwan atau santriwati, karena wan itu dalam kamus bahasa Indonesia artinya yang memiliki. Jadi kalau santriwan itu seolah-olah memiliki santri. Wan itu artinya memiliki. Wartawan, orang yang memiliki warta. Hartawan, orang yang memiliki harta. Bangsawan, orang yang memiliki bangsa. Yang saya gagal paham sampai hari ini adalah Taiwan. Nah, itu memiliki apa? Memiliki iwan. Memiliki iwan. Kebetulan jadwal ngaji saya dari bulan Maret pertengahan sampai akhir Juli itu semuanya cancel reschedule. Ada sekitar 350 jadwal tempat yang harus saya kunjungi selama 3 bulan ini semuanya off karena mengikuti himbauan pemerintah tetap di rumah saja, bekerja dari rumah. Makanya musim corona ini gara-gara orang sering tinggal di rumah, insya Allah semuanya negatif corona, tetapi ibu-ibu positif hamil. Kenapa? Ayo mereka aktivitas mau kelan-kelon. Maka mensikapi corona itu sebaiknya apa? Tetap waspada, tapi jangan terlalu takut berlebih-lebihan. Karena kita itu mati karena apa? Sudah ditakdir oleh Allah. Ada kalanya nggak berani keluar dari rumah, tapi mati ini mergo stres.
Kenapa? Karena nggak punya penghasilan, akhirnya dikapruk karo bojone. Itu banyak. Karena kan musim corona ini banyak yang ODP. Apa itu ODP? Orang duwe pendapatan. Sama dengan santri Nurhuda, ODP, orang duwe pasangan. Orang duwe pasangan. Kalau di pondok itu jangan pacaran, santai saja. Karena manusia itu pada dasarnya jodohnya sudah diciptakan oleh Allah, betul? Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, betul? Artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Nah, ini santai baik bro. Ora usah nangis, kok kamu sakit to. Tahu jadi ini? Oh setan. Jadi kalau kamu senang sama cewek itu di pondok dimpet aja nih. Lebih baik diam dengan rasa sayang daripada tersakiti dengan harapan. Karena bagi saya orang pacaran itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Jadi kalau kamu besok jangan pacaran. Saya sering mengatakan begini, orang pacaran itu bagaikan kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semuanya bisa melihat tapi tidak pernah bisa merasakan kehangatannya. Nah, sing ngrasake lak menguli lak ngomongi dhewe to itu. Maka gara-gara corona saya harus di rumah, nggak kemana-mana. Saya di rumah sama istri, hikmahnya banyak. Saya bisa mulang santri di pondok. Kemudian saya bisa menemani anak istri. Yang berbulan-bulan saya nggak pernah pulang. Akhirnya gara-gara corona ini saya bisa pulang. Kemudian gara-gara corona ini saya kembali bisa berolahraga. Dulu berat badannya Gus Miftah itu 105 kilo. Sebelum viral ketemu Mas Dedi Corbuzier, itu sudah turun menjadi 70 kilo. Nah, gara-gara lockdown kemarin naik lagi 81 kilo. Karena dikit-dikit gofat, mangan. Kayak saya tahu nganti rumahnya kayak besek. Akhirnya sebelum Ramadan kemarin itu kembali saya mengatur pola makan. Makanya hari ini saya betul-betul bugar, betul-betul fit karena saya mengatur pola makan. Dari 81 kilo sekarang tinggal 68 kilo. Rahasianya apa? Satu, Gus Miftah rajin puasa Dawud. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Dawud. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Terus kemudian Gus Miftah sudah tidak makan nasi. Tapi lontong matamu tolong lontong. Nggak makan nasi, nggak makan karbo sama sekali. Rajin berolahraga. Kenapa itu saya lakukan? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW usia beliau itu 63 tahun. Seumur hidupnya beliau hanya sakit 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan. Jadi nggak pernah Kanjeng Nabi Muhammad kok stroke, itu nggak pernah. Kamu tahu stroke itu apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah, orang stroke itu senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Tolong Seto dicontohkan. Kanjeng Nabi nggak mungkin stroke, Kanjeng Nabi nggak mungkin kena penyakit jantung. Kanjeng Nabi itu sakitnya hanya sederhana, ya paling puskesmas lah, pusing keselio masuk angin, biasalah. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Nabi itu satu, rajin berpuasa. Makanya puasa ini bagian dari tirakat supaya orang diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya kalau santri-santri Nurul Huda, perhatikan keluarganya Abah Sarif, Abah, Ibu, dan anak-anak putra-putri di pondok itu rata-rata rajin puasa. Karena orang itu kalau mau puasa itu berarti dia mau tirakat dan derajatnya akan diangkat oleh Allah. Jangankan manusia, hewan itu mau puasa saja derajatnya naik. Contohnya apa? Ular. Ular itu makan sekali puasa 1 bulan. Ularnya makan itu santok, sebulan nggak makan. Gara-gara ular itu rajin berpuasa, cangkemnya ularnya mandi. Maka Allah memberikan senjata kepada ular, wujudnya apa? Upas. Bahasa Indonesianya apa? Bisa. Beda dengan kambing. Kenapa kambing itu mulutnya nggak ada upasnya? Karena kambing itu nggak pernah puasa, ngomongan mangan tok. Makanya kok ono santri Nurul Huda sing dipikir kok mung panganan tok, berarti kelas ya kaya waduh. Mila kalau kita digigit ular sama digigit wedhus, kira-kira lebih bahaya sih. Ular.
disembur ula pitike mati. Ya kan? Ana wedhus disembur ula ulane mati. Ana tukang kipas angin nggawa rene tukange pekok. Waduh, ini nyedaki mbake santri. Maka kenapa kemudian saya rajin berpuasa? Karena sumu tasiku, berpuasalah kamu menjadi sehat. Makanya kalau anak-anak Nurul Huda pengen sukses, pengen gagah kayak Abah Sarif, pengen sukses, salah satunya adalah rajin puasa. Lah puasa yang disunahkan Senin Kemis, puasa Daud sebagai puasa terbaik. Maka Gus Miftah rajin puasa Daud. Saya bilang sama istri saya punya cita-cita satu, kalau bisa puasa Daud seumur hidup. Jadi mangan poso, mangan poso, mangan poso. Jadi itu yang dilakukan Rasulullah. Maka kalau kalian pengen kayak ular, duwe upas poso, mandi. Lah awakmu dicokot ulo iso mati, lah dicokot pedus ora apa-apa. Gitu. Ya, mergo pedus ki ora duwe upas. Syaratnya duwe upas kudu poso. Kemudian kenapa Rasulullah itu menjadi orang hebat? Karena Rasulullah itu juga sangat memperhatikan hal-hal kecil, tidak meremehkan sesuatu. Salah satu contohnya apa? Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum fala yansah yadahu hatta yalqaha aw yuqaha." Kalau di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kalian menjilatinya atau menjilatkannya. Maksudnya apa? Jangan sampai kamu meninggalkan makanan. Kan di sini kamu makan juga sak gelem dhewe. Bahkan anak-anak santri sini kalau makan itu luar biasa, Gunung Semeru pindah yang piring. Ibu, kalian nggak masalah kata ibu mau ngambil makanan sebanyak apapun, tapi tolong dihabiskan. Bahkan kalau konsepnya besok kamu punya suami, Rasulullah mengatakan janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi besok kalau kamu punya istri tau sih buset, besok istrimu tau duluan apa buset. Kamu punya istri, jadi kalau saya habis makan sunnah istrinya dipanggil buset nyoh di cangkemmu nyoh gitu. Tapi itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku sesama santri jijiki kalau bermutan jempol. Kenapa? Karena innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Makanya santrinya Gus Miftah di pondok itu mau makan banyak saya nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian mereka meninggalkan makanan saya marah. Makanya kalau saya makan mesti bersih. Nah, minum, kamu ngambil air mineral, ya bersih. Itu syarat menjadi orang hebat. Jangan menyepelekan hal-hal kecil. Makanya coba di sini punya sawah. Saya selalu mengatakan begini, hebatnya orang Jawa gini. Uang Inggris itu menamakan padi dari menanam sampai jadi nasi namanya cuma satu. Apa? Rice. Bahasa Inggrisnya padi, nasi, gabah, rice. Beras, rice. Tapi kalau orang Jawa dari nanam sampai kami makan itu namanya beda. Sing ditandemi sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wae jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah mung siji tok jenenge las. Las bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jenenge beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrisnya menir rice. Beras dimasak jenenge sego. Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intek. Intek bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego mung siji tok jenenge upel. Upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Itu hebatnya orang Jawa. Lah maka kenapa Rasulullah kalau kita mau makan disunahkan berdoa apa? Allahumma barik lana. Ini kalau kamu latihan bahasa Arab, ini domirnya lucu. Di mana lucunya? Yang makan mulut-mulut kita sendiri, yang kenyang perut-perut kita sendiri, yang merasakan lidah-lidah kita sendiri.
Tetapi kenapa berdoanya, ya Allah berikanlah berkah kepada kami. Kalau kami itu berarti jamak apa tunggal? Jamak, berarti orang banyak. Kenapa yang makan mulutnya sendiri yang kita doakan orang banyak? Karena hadirnya makanan di hadapan kita itu merupakan jasa banyak orang. Begitu kamu berdoa Allahumma barik lana, siapa yang kamu doakan? Sing macul, sing tandur, sing pupuk, sing mancing welut, kuwi kabeh didongake. Dhewe ora gawe mancing welut. Itu semuanya didoakan. Sampai sing ngeliwat, sing udah yang menyediakan sing nyisa-nyisa piring. Kalau kamu besok pegawai negeri termasuk rakyat yang menggaji kamu, itu begitu Allahumma barik lana semuanya didoakan. Makanya itulah kenapa kehidupan kita di pesantren itu penuh dengan keberkahan. Maka kenapa kemudian saya kok menyempatkan diri untuk sowan ke Abah, karena Abah ini guru saya. Di dalam kitab Wasiatul Mustofa, saya besok pagi mau ngaji habis subuh sampai sore, langsung satu kitab khatam. Rampung jam 12, jam 12 khatam, dari subuh rampung maghrib. Jadi anak-anak santri semuanya di pondok, saya pagi sampai sore ngaji kitab khatam, kitab Wasiatul Mustofa. Besok live Instagram, live Facebook, sama live YouTube. Melaku saya di YouTube kok kowe wah desa rupamu. HP-mu ros nyawang Ustaz bisa. Bahkan disampaikan an-nadru ila wajil alim wa ibadah. Memandang wajah kiai itu hukumnya adalah ibadah. Deloken rai puset. Jadi ini kenapa kemudian saya merasakan betapa kemudian hidup saya hari ini banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena saya senantiasa berusaha mendapat ridhonya guru. Ya, maka banyak imam-imam besar dulu, kiai-kiai besar itu menjadi orang besar gara-gara qalbi. Karena ilmu itu adalah merupakan kehidupan dari hati. Mila mumpung kowe kene-kene bendina nyawang kiai disawang, nyawang ustaz bisa. Bahkan disampaikan an-nadru ila wajil alim wa ibadah. Memandang wajah kiai itu hukumnya adalah ibadah. Deloken rai puset. Jadi ini kenapa kemudian saya merasakan betapa kemudian hidup saya hari ini banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena saya senantiasa berusaha mendapat ridhonya guru. Ya, maka banyak imam-imam besar dulu, kiai-kiai besar itu menjadi orang besar gara-gara dia hormat dengan guru. Abah Sarif itu bisa menjadi orang besar kenapa? Karena Abah sangat menghormati dan mencintai guru-gurunya. Imam Syafi'i itu menjadi imam besar kenapa? Karena Imam Syafi'i menghormati guru-gurunya. Salah satu gurunya Imam Syafi'i namanya Kiai Waqi'. Jadi Imam Syafi'i itu pernah susah hafalan. Dia sambat kepada gurunya, syakautu ila waqi'in su'akhidhi. Pak Kiai Waqi', kok saya susah banget ngapal ke, kenapa ya? Pak arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Kiai Waqi' memberikan kabar kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Jadilah awakmu pengen ngaji ini lancar, sekolahmu lancar gampang, tinggalkan kemaksiatan. Apapun itu bentuknya. Termasuk kemaksiatan itu suudon dengan guru. Kamu mesti gak akan bermanfaat ini. Kalau kamu sampai suudon dengan kiaimu, suudon dengan abah, suudon dengan ibu, pasti walaupun ilmumu banyak, kamu tidak akan bermanfaat. Jangan pernah suudon sama guru. Jangan pernah. Kalau dulu ulama-ulama dulu itu mau berangkat ngaji, dia sedekah sekian uang. Tujuannya apa? Ketika dia sedekah berdoa, ya Allah tutuplah aib guruku dari mataku. Jadi jangan sampai mencari aib-aibnya guru. Kalau bisa kita nggak usah melihat aibnya guru. Ojo kowe gawe malah ngrasani kiai gondrong, kaose ketat. Yo apa awakku dhewe kok. Daripada setan sarung nglinting. Jangan suudon dengan guru. Enggak boleh. Maka kenapa kemudian orang yang bermaksiat itu susah untuk menghafal, susah untuk belajar? Karena hatinya penuh dengan kemaksiatan. Fa akhbarani bi anal ilma nurun. Beliau mengkabarkan kepada saya, kata Imam Syafi'i, bi anal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat.
Makanya kalau orang itu berilmu, wajahnya itu apa? Bahak, bersinar, berwibawa. Kenapa dia berwibawa? Karena dikatakan ta'allam fa'inal ilma zaidun li ahlihi. Belajarlah karena ilmu itu merupakan perhiasan bagi pemiliknya. Makanya siapapun walaupun dia bukan santri, bukan bunyai, dirabi karo kiai, otomatis jadi bunyai. Karena derajatnya diangkat oleh suaminya. Makanya begitu. Belajarlah yang benar. Dan salah satu syaratnya apa? Mencintai guru. Imam Syafi'i itu mencintai gurunya namanya Imam Malik. Imam Malik mencintai muridnya namanya Imam Syafi'i. Jadi murid mencintai guru, guru mencintai murid. Bahkan sampai Imam Malik itu bermimpi didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam mimpinya Imam Malik dikatakan oleh Rasulullah, wahai Imam Malik, tolong sampaikan salamku kepada Imam Syafi'i muridmu. Coba, Rasulullah nitip salam kepada Imam Syafi'i melalui Imam Malik. Sampaikan salam, balik salami ila Syafi'i, kata Rasulullah. Sampaikan salamku wahai Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Begitu Imam Malik bangun, Imam Malik menangis bahagia. Kenapa? Karena Rasulullah sampai kirim salam kepada muridnya. Akhirnya Imam Malik mencari salah satu murid seniornya, dia sampaikan kepada muridnya, tolong kamu ke rumahnya Imam Syafi'i, katakan kepada Syafi'i, tadi malam aku gurunya Imam Malik bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah mengucapkan salam kepada Imam Syafi'i. Sampai rumahnya Imam Syafi'i, tahu yang datang muridnya Imam Malik. Imam Syafi'i bahagia. Imam Syafi'i, Anda mendapatkan kabar dari guru saya, dari gurumu. Apa kata Imam Syafi'i? Ada perintah apa dari guru saya Imam Malik? Jadi biasa, guru itu perintah kepada murid itu biasa. Abang perintah saya itu ya lumrah. Yang menjadi persoalan itu adalah orang-orang yang sok dekat dengan abah. Orang dikongkon abah tapi sok-sok dikongkon karo abah. Lalu bahaya, itu cangkemnya bosok. Gus, orang pesen jangan abah, padahal abah orang tahu pesen. Itu cangkemnya bosok wadah. Wongnya ya teko ini. Ya main guyu. Biasa guru perintah murid itu biasa. Termasuk Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Kalau saya ada perintah dari abah, biasanya abah telepon saya. Mas Miftah, awak mengini, nggih Bas sedika dawuh. Karena itu menjadi kebiasaan. Akhirnya muridnya Imam Malik mengatakan kepada Syafi'i, Pak Kiai Syafi'i, wau dalu Kiai Imam Malik mimpi bilih Kiai Imam Malik didatangi oleh Kanjeng Nabi dan Kanjeng Nabi mengucapkan salam kepada engkau wahai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu kalau kemudian mendapat hadiah luar biasa seperti ini, yang membawakan kabar ini dikasih hadiah oleh Imam Syafi'i. Bingung, tapi hadiah apa ini? Kok ono kabar kok apik banget? Karena apa? Kalau kita itu mendapatkan penghormatan, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha. Kalau kita dihormati oleh orang, maka kita harus lebih menghormati dia. Kalau kita dikasih hadiah, harus ganti ngasih hadiah. Tahu dia membawa kabar dari Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i mencari bajunya di lemari yang paling bagus, dikasih kepada santrinya Imam Malik. Ternyata bajunya nggak ada yang bagus kecuali yang dipakai. Maka jubahnya Imam Syafi'i dicopot. Kemudian apa yang dia lakukan? Jubahnya diberikan kepada santrinya Imam Malik. Sampai rumah senangnya minta ampun, sampai pondok jubahnya diumbang-ambung. Imam Malik tanya, itu yang kamu bawa apa? Ini adalah jubahnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Boleh nggak aku pinjam jubahnya? Untuk apa wahai Kiai Imam Malik? Jubahnya Imam Syafi'i akan saya cuci, kemudian bekas airnya akan digunakan untuk minum. Kenapa Imam Malik mengatakan itu? Syafi'i murid itu bukan orang yang biasa. Sampai Rasulullah saja nitip salam kepada Syafi'i. Akhirnya bajunya Imam Syafi'i dicuci, air cuciannya diminum oleh Imam Malik. Makanya menjadi tabarukan bagi kita lumrah kalau abah itu habis dahar atau habis ngunjuk, bekas piringnya atau bekas gelasnya itu kita untuk rebutan. Kenapa? Itu diajarkan oleh ulama-ulama zaman dahulu. Maka kalau ada orang Wahabi mengatakan bekas minumnya para kiai, para guru tidak ada berkahnya, itu salah. Contohnya Imam Malik mencari berkah dari Imam Syafi'i, bahkan muridnya sendiri. Saking hormatnya apa? Suatu ketika Imam Syafi'i ngaji di Masjid Nabawi, Imam Malik tahu. Imam Malik itu bergabung kepada Imam Syafi'i, tapi dia di tembok. Kenapa? Karena kalau Imam Syafi'i sampai tahu ada gurunya, Imam Syafi'i pasti gak berani ngaji. Minimal pekewuh dengan Imam Malik. Akhirnya Imam Malik nulis tulisan di sebuah tembok di Masjid Nabawi.
yang hari ini sudah tidak ada tulisannya karena itu masih zaman dulu. Apa tulisannya? Man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Barang siapa menghendaki ilmu-ilmu yang penting, hendaknya ngaji kepada Muhammad bin Idris Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i keluar dari pengajiannya, melihat tulisannya Imam Malik, gak pangling. Dia menambahkan satu kalimat di bawah tulisan Imam Malik, bunyinya apa? Wa kaifa yakunu dzalik wa ana tilmizu Malik. Bagaimana saya bisa menjadi orang hebat sementara saya adalah muridnya Imam Malik? Makanya di mana-mana selalu saya sampaikan, di mana Gus Miftah belajar kendel, di mana-mana saya sampaikan, yang ngajari kendel saya abah saya. Di mana Gus Miftah belajar berani, yang ngajari berani saya abah saya. Maka besok kalau kalian menjadi ustaz, menjadi dai, insya Allah lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Kecuali situ. Amin. Yo saya, kamu gak usah sedih gitu loh. Kamu tuh gak usah terlalu sedih, nggak dibikin sedih terus, berubah kamu udah menjijikan ya. Kalau besok kamu jadi orang besar semua, jangan pernah melupakan jasa guru-guru. Makanya adik-adik tiap malam, tiap sholat tahajud, sholat 5 waktu, Ibu, Ipa, Bu Nana, Abah Sarif, Gus Momong, Gus Joko, Mbak Ramami, semuanya kamu doakan, minimal kamu pakai. Untuk guru ageng guru kulo Abah Sarif, muga-muga panjang umur Al-Fatihah. Kagem punya kulo Bu Ipa Al-Fatihah. Ada kok. Kowe tau Fatihah Ibu apa? Tau Fatihah apa ora? Rupamu koyo ora Ipa kok. Saya hari ini merasakan dampak dari bagaimana kemudian guru-guru itu memberikan berkah kepada saya. Yang menjadi soal itu kadang-kadang apa? Guru itu selalu ikhlas mendidik kita, tetapi kadang-kadang murid yang kurang ajar sama guru. Makanya orang kayak saya itu ikut abah, selanjutnya Gus semuanya gratis, makan minum gratis. Makanya besok ada anak santri Nurul Huda pengen kuliah di Jogja dengan kos. Nanti bilang sama Mas Bombong, disampaikan ke pondoknya Gus Miftah. Kalau enak, mangan itu gratis, ngisen juga gratis. Karena yang saya contoh juga ada. Guru itu selalu cinta mati kepada murid, tapi kadang-kadang murid menyepelekan guru. Makanya ada sindiran dalam bahasa Arab begini. Atimil kalba salasa ayamin saya guruka fi salasi sanawati. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Asu nika diwenehi mangan 3 dina, kelingan Pak 3 tahun. Tapi kadang-kadang manusia itu apa? Atimin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayam. Ini kurang ajar manusia. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakan selama 3 hari. Itu beda dengan manusia orang asu kan? Asu ini dipakani 3 dino, kelingan 3 tahun. Manusia dipakani 3 tahun, lali 3 dino. Oh, no, saya paling benci kalau ada murid berani dengan itu. Saya paling tidak ridho kalau ada murid tidak meminta ridhonya guru. Karena itu kunci kita. Gus Miftah itu tidak alim, Gus Miftah itu tidak pintar-pintar banget. Tetapi saya orang yang beruntung. Semua kiai-kiai sepuh saya dekati dan alhamdulillah saya dapat ridhonya. Dan ternyata dari ridho guru-guru saya, termasuk Abah Sarif, itu yang kemudian mengangkat derajat kita semuanya. Karena ngono kuwi. Kowe ngimpi sing gede. Lah kok saya sekolah ra gelem belajar mung turu. Ning kelas ngorok nganti tahajud misek. Ngono pengen dadi wong top. Seton dan tanyo. Turumu miring. Abahmu mambu. Kita punya mimpi yang besar. Buat apa nih? Siapa yang jadi presiden? Kalau ada orang bilang, mimpi kamu terlalu besar. Gampang sih. Kalau ada orang mengatakan mimpi kalian terlalu besar, kalian jawab bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlampau kecil. Oh, kamu. Kalau ada orang mengatakan mimpi kalian terlalu besar, kamu jawab bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian terlalu kecil. Kalau hari ini ada orang menertawakan kamu karena kegagalan, maka besok kamu harus menertawakan mereka karena keberhasilanmu. Oh, gagah. Kowe ngono sik kok sama-sama. Tugas kamu itu satu. Lelaki yang hebat itu siapa? Lelaki yang hebat itu adalah yang akan membuat menyesal barisan para mantannya. Oh.
Oh, aku mbiyen ora gelem karo keto iso satu Maka kalau kemudian kalian ingin berhasil di Nurul Huda dengan segala fasilitasnya ini, maka salah satu syaratnya adalah ikroman wa ta'ziman terhadap guru. Maka ini kisah saya yang saya sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa nyontoh ya, sehingga semuanya bisa menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Sholli wa sallim daiman ala mada, sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo iman ala mada wal ali wal wal ali wal kebacut temenan anak turunku kowe ora wira padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal kari kasih donyaku sing isih ana salim iman salim wa salim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Tetap semangat belajar ya. Minta sama Allah mudah-mudahan semua yang hadir menjadi santrinya Abah Syarif semuanya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kamu hanya modal wajah cantik, cantik itu bukan jaminan mendapatkan kebahagiaan, apalagi yang tidak cantik. Cantik itu bukan jaminan, karena cantik tidak bisa menjadikan jaminan di penggadaian, kalah sama BPKB. Makanya supaya kemudian kita dijamin rezekinya oleh Allah, jadilah orang-orang yang luar biasa. Salah satunya apa? Tetap hormati guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya tausiah dari Buset. Terus Gus Miftah ilmu ya. Selanjutnya saya diminta oleh apa untuk menutup acara. Sebelum acara ditutup, yang perlu kita tekankan dari ngaji ini tadi adalah
taklim kepada guru. Taklim kepada guru mungkin kita tidak mampu untuk bisa taklim selama-lamanya, karena sifatnya manusia ada tambah ada kurang ya. Kadang hatinya lagi senang bisa taklim totalitas, tapi ketika hatinya sedang budak taklimnya berkurang. Betul tidak? Betul tidak? Tapi jangan khawatir, biar kita dihitung untuk bisa taklim kepada guru kita selama-lamanya. Karena Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Allah azza wa jalla la yu'ti al-'abda 'ala niyyatihi ma la yu'tihi 'ala 'amalihi. Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa sungguh akan memberikan kepada hambanya atas apa yang dia niatkan sesuatu daripada apa yang dia lakukan. Kenapa demikian? Karena di dalam niat tidak ada riya, tidak ada pamer. Tetapi dalam suatu amal itu kadang tercampur oleh pamer. Amal yang dicampur dengan pamer, kata Allah, habitat amaluhu, amalnya akan runtuh. Tapi niat, biasanya orang tidak akan membanggakan niatnya. Aku iso loh, harta hadir karo Abah Sulawesi. Wong kadang aku didhawuhi ya Bang, kadang aku nesu. Bener tidak? Yang penting kita niatkan bismillah nawaitu muga-muga aku dikei kemampuan karo Gusti Allah iso takdir karo Abah sak guru-gurune. Allahumma amin. Satu kali lagi bagi seorang santri biar sukses ya, biar sukses itu jangan sampai hanya kata orang ya, jangan sampai hanya kata orang. Harus berani menunjukkan siapa dirinya. Siapa saya? Jangan hanya mengandalkan gurunya. Itu tidak? Kata Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Laisal fata man yakunu kana abi, walakinnal fata man yakunu atau man qala ha ana la." Faham? Bukan seorang pemuda yang mengatakan kana abi, bapakku hebat, bapakku kiai, bapakku dukun, bapakku pendekar, apa ini bapakku. Walakin al-hanta, tetapi seorang pemuda itu yang mengatakan ha anada, inilah dadaku. Berani nggak? Santri muda berani? Diajari apa santri berani? Berarti berani menunjukkan potensi dirinya. Siap? Oke, itu sebagai penutup. Karena Pak Sri didhawuhi Abang untuk menutup acara ini. Intinya berani menunjukkan dirinya sendiri. Jangan imbas-imbis memangguri dok bener. Siap? Siap? Kalau kita merasa tidak akan mampu untuk takdim kepada guru kita selama-lamanya, karena kita sebagai manusia kadang mempunyai rasa ngersullah, maka mulai detik ini sesuai dahulunya Abu Musa al-Asy'ari, kita niat dulu ya. Semoga niat kita diperkuat oleh Allah, bisa melaksanakannya sampai di akhir hayat kita nanti. Allahumma ya, bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu, saya niat akan bertakdim kepada guru-guru saya sampai akhir ajal nanti. Semoga Allah memberikan kekuatan atas niat kami untuk bisa melaksanakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah berdoa ya? Ya, kita tutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.